Pertama, buka aplikasi KDA Miner, kemudian klik yang paling atas. Setelah itu, pilih dokumen yang akan kita kode. Setelah ketemu, klik Add, lalu Create. Oke. Dan akan muncul seperti ini, kemudian kita memasukkan nama dari data yang akan kita kode. Kemudian klik Save. Setelah muncul tampilan seperti ini, kemudian blok atau pilih kalimat atau kata yang ingin kita buat kode. Setelah itu, kemudian tambahkan kode. Untuk bagian ini ditambahkan kode keperjalanan dengan kategori Open Government di Surakarta. Setelah itu, pilih warna kode, lalu klik OK. Untuk menampilkan warnanya, klik dokumen, lalu kode teks, lalu pilih kode color. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, blok lagi kalimat yang akan kita buat kode. Setelah itu, tambahkan kode. Untuk bagian ini ditambahkan kode, yaitu pengertian dengan kategori yang masih sama, yaitu Open Government di Surakarta. Lalu akan muncul seperti itu. Lalu blok lagi kalimat yang akan kita buat kode. Setelah itu, tambahkan kode. Untuk bagian ini, kategorinya kita ubah menjadi Open Government di Surakarta pada masa pandemi. Dengan kode yaitu penerapan. Setelah itu, pilih warna dan kemudian klik OK. Maka akan muncul seperti yang ada di layar. Untuk transkrip 2, pengkodean dilakukan sama dengan transkrip 1. Menurut grafik dan diagram transkrip 1, data yang paling banyak muncul adalah bentuk implementasi. Sedangkan kode yang memiliki presentasi terbanyak adalah media, bentuk transparansi, saluran komunikasi, media sosial, dan media informasi. Menurut grafik dan diagram transkrip 2, data yang paling banyak muncul adalah bentuk implementasi. Sedangkan kode yang memiliki presentasi tertinggi adalah saluran komunikasi sebesar 18,8%. Teknik analisa data yang saya gunakan adalah teori Miles and Habermas yang terbagi menjadi 3, yaitu 1. Reduksi data. Dalam proses reduksi data mencakup tahapan proses pengelompokan data yang kemudian dibuat kode atau proses pengkodingan. 2. Penyajian data.
Dalam penyajian data ditunjukkan dalam bentuk grafik, diagram, atau tabel yang merupakan hasil dari analyze data yang telah dikoding. Yang ketiga adalah interpretasi data. Dari hasil coding transkrip 1 dan 2 pada wawancara tersebut, maka dapat ditemukan beberapa kesamaan, yaitu satu, pada kedua transkripsi ini terdapat persamaan, yaitu sudah diterapkannya Open Government di Surakarta pada masa pandemi. Namun, belum adanya keterbukaan secara menyeluruh karena masih terdapat beberapa informasi yang dikecualikan. Dua, terdapat persamaan saluran komunikasi yang disediakan oleh Pemkot Surakarta pada masa pandemi, diantaranya ulas dan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Yang ketiga adalah pada kedua transkripsi terdapat persamaan inovasi dan pemanfaatan teknologi dari Pemkot Surakarta dalam pengimplementasian Open Government pada masa pandemi, yaitu adanya penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Selain itu, terdapat pemanfaatan media informasi seperti website. Selain persamaan juga terdapat perbedaan, yaitu satu, cara penyampaian data transkrip 1 menggunakan web, sedangkan transkrip 2 menggunakan infografis dari Kemenkes. Yang kedua adalah frekuensi pembaruan data pada transkrip 1 sudah jelas kapan, sedangkan transkrip 2 belum jelas. Yang ketiga adalah bentuk transparansi transkrip 1 mengacu pada keterbukaan data, sedangkan transkrip 2 mengacu pada keterbukaan pelayanan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa Open Government di Kota Surakarta telah berjalan dengan baik, walaupun dalam masa pandemi, di mana hal itu dapat dilihat dari aspek transparansi terhadap masyarakat, inovasi dan penggunaan teknologi yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai informasi terkait berbagai hal, khususnya data COVID-19, anggaran pelayanan kesehatan, dan sebagainya.